Cerita yang akan saya bawakan berikut ini adalah sebuah terjemahan bebas dari sebuah cerpen berjudul Pipes, karya Edgar Garrett. Ketika saya naik ke kelas 7, ada seorang psikolog datang ke sekolah dan menguji kami dengan serangkaian tes penyesuaian. Dia menunjukkan 20 kartu gambar yang berbeda-beda satu persatu dan menanyakan apa yang salah dengan gambar tersebut. Semua gambar terlihat baik-baik saja bagi saya. Tetapi dia bersikeras dan kembali menunjukkan kartu yang pertama lagi dengan gambar anak di dalamnya. Apa yang salah dengan gambar ini? Tanyanya dengan suara agak kesal sambil memainkan kelereng di tangan. Saya mengatakan bahwa gambar itu baik-baik saja. Dia menjadi sangat marah dan berkata, "Tidakkah kamu melihat anak di dalam gambar tidak memiliki telinga? And these drawings have no ears." Nah, sejujurnya ketika saya melihat gambar itu lagi, saya juga melihat bahwa anak itu tidak memiliki telinga. Tetapi gambar itu masih terlihat baik-baik saja bagi saya. Psikolog itu mengklasifikasikan saya sebagai anak yang menderita gangguan persepsual yang parah. Dan mereka memindahkan saya ke sekolah kejuruan di jurusan Kriya Kayu. Ketika saya sampai di sana, ternyata saya alergi terhadap debu kayu, sehingga mereka harus memindahkan saya lagi ke jurusan Kriya Logam. Saya cukup pandai dalam hal itu, tetapi saya tidak benar-benar menikmatinya. Sejujurnya, saya tidak pernah benar-benar menikmati apapun secara khusus. Ketika saya lulus sekolah, saya mulai bekerja di pabrik yang memproduksi pipa. Bos saya adalah seorang insinyur dengan gelar diploma dari perguruan tinggi teknik yang bergengsi. Saya pikir dia adalah seorang pria yang brilian. Jika saja Anda menunjukkan padanya gambar anak tanpa telinga yang waktu itu ditunjukkan ke saya, atau apapun yang semacam itulah, saya yakin dia akan dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Setelah selesai bekerja, biasanya saya agak berlama-lama di pabrik itu dan mulai menyambungkan pipa-pipa dengan bentuk yang aneh-aneh. Ya, kadang seperti ular yang membelit-belit. Setelah itu, saya akan menggelindingkan kelereng melalui pipa-pipa tersebut. Saya tahu ini terdengar seperti hal yang konyol untuk dilakukan. Saya sendiri sebenarnya juga tidak benar-benar menikmatinya, tetapi saya tetap melakukannya. Suatu malam, saya membuat sambungan-sambungan pipa yang sangat rumit dengan banyak putaran di dalamnya. Ketika saya menggelindingkan kelereng ke dalamnya, ternyata kelereng itu tidak keluar di ujung lainnya. Awalnya saya pikir, itu pasti karena tersangkut di tengah-tengah. Tetapi setelah saya mencobanya dengan sekitar 20 kelereng lagi, saya kemudian menyadari bahwa kelereng-kelereng itu memang benar-benar menghilang. Ya, saya tahu semua yang saya katakan terdengar agak bodoh. Maksud saya, semua orang tahu bahwa kelereng-kelereng itu ya nggak mungkin menghilang begitu saja. Akan tetapi, bagi saya yang melihatnya sendiri, itu bukan hal yang aneh bagi saya. Itu hal yang terlihat sangat normal, sangat-sangat normal. Dan itulah momen ketika akhirnya saya memutuskan untuk merancangnya dengan pipa yang lebih besar, dengan bentuk yang sama, dengan bentuk yang sama persis. Dan sekedar Anda tahu, nanti saya akan dengan senang hati merangkak ke dalamnya agar saya bisa menghilang tanpa pernah kembali dan keluar di ujung pipa lainnya. Dan ketika ide itu datang kepada saya begitu senang. Saya sangat senang sehingga mulai tertawa terbahak-bahak. Ya, saya pikir ini adalah kali pertama dalam hidup saya bisa tertawa lepas. Sejak hari itu, saya bekerja keras mengupayakan pembuatan pipa dalam bentuk lebih besar tersebut. Setiap malam saya mengerjakannya, dan di pagi hari
Saya menyembunyikan bagian-bagiannya di dalam gudang. Saya memerlukan waktu 20 hari untuk menyelesaikannya. Dan pada malam terakhir, saya memerlukan 5 jam untuk merakitnya. Benda itu memakan ruangan hingga hampir setengah dari luas bengkel di pabrik itu. Ketika pekerjaan itu akhirnya rampung dan saya melihat keseluruhan bentuknya dalam kesatuan utuh, saya tahu benda ini sedang menunggu saya. Tapi sekilas saya teringat pada guru IPS saya dulu yang pernah mengatakan bahwa manusia pertama yang menggunakan sebuah tongkat bukanlah orang terkuat di dalam sukunya atau orang yang paling pintar di antara mereka. Akan tetapi, karena orang lain tidak membutuhkan tongkat, sementara dia membutuhkannya. Dia membutuhkan tongkat lebih dari siapapun untuk bertahan hidup dan untuk menyembunyikan kelemahannya. Saya pikir tidak ada manusia lain di dunia ini yang ingin bisa menghilang lebih dari saya. Dan itulah mengapa saya menciptakan konstruksi pipa ini. Saya yang telah membuatnya, dan bukan si insinyur teknik brilian itu dengan gelar perguruan tinggi bergengsi pemilik pabrik ini. Saya mulai merangkak ke dalam pipa tersebut tanpa mengetahui tentang apa yang akan terjadi di ujung lainnya. Mungkin di sana akan ada anak-anak tanpa telinga duduk di atas gundukan kelereng. Ya, bisa jadi begitu. Saya tidak tahu persis apa yang akan terjadi setelah melewati titik tertentu di dalam pipa tersebut. Yang saya tahu adalah bahwa sekarang saya berada di sini. Saya pikir sekarang saya adalah malaikat. Maksudku, sayap-sayap berada di sini, lingkaran berpendar di atas kepala saya, dan ada ratusan orang lain di sini yang seperti saya. Ketika sampai di sini, mereka duduk bermain dengan kelereng-kelereng yang telah saya gelindingkan melalui pipa itu beberapa minggu sebelumnya. Saya selalu berpikir bahwa surga adalah tempat bagi orang-orang yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka dengan baik. Tetapi itu tidak benar. Tuhan terlalu penyayang dan Tuhan juga terlalu baik untuk membuat keputusan seperti itu. Surga hanyalah tempat bagi orang-orang yang benar-benar tidak dapat bahagia di bumi. Nah, di sini mereka memberitahu saya bahwa orang-orang yang bunuh diri akan kembali untuk menjalani hidup mereka dari awal lagi. Mengingat bahwa mereka yang tidak menyukai hidupnya di dunia pada kali pertama, itu tidak berarti akan tetap tidak cocok pada kali kedua. Tetapi mereka yang benar-benar tidak cocok di dunia tersebut akhirnya berakhir di sini. Mereka masing-masing memiliki cara sendiri untuk sampai ke surga. Ada seorang pilot yang tiba di sini dengan cara melakukan manuver loop pada suatu titik tertentu di segitiga Bermuda. Ada pula ibu rumah tangga yang masuk ke belakang lemari dapurnya untuk sampai ke sini. Dan ada lagi seorang ahli matematika yang menemukan distorsi topologi dalam ruang dan harus meremasnya untuk sampai ke sini. Jadi, jika Anda benar-benar tidak bahagia di bawah sana, dan jika segala jenis orang memberitahu Anda bahwa Anda menderita semacam gangguan persepsual yang parah, sama seperti saya, carilah cara Anda sendiri untuk sampai ke sini. Dan ketika Anda telah menemukan caranya nanti, bisakah Anda bawakan beberapa kartu permainan? Nah, karena kami mulai bosan dengan kelereng-kelereng ini. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Ingat, ini adalah terjemahan bebas dan interpretasi dari kami. Kami sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film aslinya dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Tekan tombol like dan subscribe channel ini jika belum, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.